Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Doa kami kiranya semua berjalan dengan baik dan sehat-sehat. Dan mari sebelum memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu beribadah dalam persekutuan keluarga hari ini. Kamis 12 Februari 2026. Mari kita mulai ibadah kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan dan renungan untuk hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita pernah bertanya dalam hati kita, dan mungkin sering juga selalu muncul dalam pikiran kita. Apakah hidupku ini adalah terjadi secara kebetulan? Dan karena itu kita juga bertanya-tanya, apakah aku sungguh berarti di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari? Pertanyaan seperti ini sesungguhnya menunjukkan adanya krisis identitas. Karena terkadang bisa terjadi seseorang kita rajin beribadah, tapi merasa jauh dari Tuhan. Oleh karena pengalaman masa lalu yang gelap, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan ada yang merasa Allah tidak peduli dan merasa tidak ada apa-apanya dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita merasa masa depan kita tidak ada, tidak bersemangat dalam menjalani hidupnya, dan semua terasa gersang dan kering. Apakah saudara pernah mengalami hal tersebut? Firman Tuhan hari ini memberi kita pemahaman mendasar tentang pemilihan Allah terhadap kita masing-masing, terhadap setiap pengalaman hidup yang kita alami, baik hal yang menggembirakan ataupun hal yang sulit, di tengah-tengah keluarga, antara suami istri, anak-anak, pekerjaan, tempat tinggal. Saudara-saudara, hidup orang percaya sejatinya bukanlah kecelakaan sejarah hidup, melainkan bagian dari rencana kasih Allah yang kekal. Ini yang menjadi pedoman bagi kita. Bagi orang percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita berada dalam rencananya. Allah memilih bukan karena kita layak, tetapi karena kasih Allah itu sendiri. Kita ditetapkan sebagai anak, bukan untuk menimbulkan ketakutan dan membuat kita menjadi pasrah dan tak berbuat apa-apa. Justru ingin memberikan kepastian keselamatan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini ingin memastikan bahwa kita sedang berjalan dalam rancangan keselamatan dari Tuhan. Mari kita pastikan sekali lagi, saudara-saudara, saat ini kita sekarang berjalan dalam rancangan keselamatan dari Tuhan. Kita dijadikan anak oleh Allah supaya nyata rencananya di tengah-tengah dunia ini. Kita diberi peran masing-masing, dan bukan secara kebetulan semua terjadi. Sama seperti seorang anak yang diangkat atau diadopsi, tidak dipilih karena jasanya sendiri, tetapi karena ada orang tua yang menghendakinya. Demikian pula Allah tidak mengadopsi kita karena kita sempurna, tetapi Ia menjadikan kita anak agar kita diubah dan menjadi tempat menyatakan rencana kasih dan kuasa-Nya. Karena itu jalanilah hidupmu di keluarga, di dalam pekerjaan, dalam semua aktivitas, dalam tugas dan kewajiban kita masing-masing, di dalam terang identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tidak ada tempat untuk menyesali hidup kita.
tapi sebaliknya menjadikan hidup kita sebagai buah dari kasih setia Allah itu sendiri. Karenanya tetaplah setia di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, pewaris kerajaan. Dan melalui kami, Tuhan berkehendak menyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Syukur kami kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, apapun dan bagaimanapun perjalanan hidup kami yakin dan percaya itu semua berada dalam kuasa, otoritas, dan rancangan Tuhan. Tolong kami Bapa untuk tetap setia dalam panggilan itu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga, di pekerjaan, di usaha bisnis, dan di semua tempat, dan dalam semua pergaulan kami dengan orang lain, siapa dan dimanapun kami bertemu, kami boleh menampakkan kami adalah anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan menolong kami semuanya. Jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Dalam masa-masa studi anak-anak kami, dalam perkuliahannya, Tuhan berikan keberhasilan. Yang sudah bekerja, Tuhan berikan hikmat, melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Semuanya Tuhan, kehidupan dan kerinduan kami sampaikan hanya dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari tetaplah setia di dalam Tuhan. Horas.